khusus untuk warga Kecamatan Tebet, Pancoran, Mampang Perapatan, Pasar Minggu, dan juga Jagakarsa. Ayo gunakan hak pilihmu di tanggal 14 Februari 2024 dan jangan lupa untuk memilih DPRD Provinsi. Karena DPRD Provinsi inilah yang akan turun tangan langsung menyelesaikan banyak masalah tantangan di wilayahmu. Khusus untuk warga Dapilapan di 5 kecamatan tadi, gunakan hak pilih dengan mencoblos, melihat yang pertama kertas suara-suara warna biru, cari Partai Golkar nomor 4 dan Farah Safira nomor 4. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Safira, biasa dipanggil Farah. Saya lahir di Jakarta 1996, usia saya 27 tahun dan saat ini mencalonkan diri sebagai caleg DPRD DKI Jakarta Dapilapan, meliputi Kecamatan Tebet, Pancoran, Mampang Perapatan, Pasar Minggu, dan Jagakarsa. Selama ini saya lulus dari Indiana University Bloomington, mengambil jurusan Public Management S1-nya. Lalu juga saya dari TK sampai SMA di Jakarta. Saya terakhir lulus SMA di SMA Negeri 3 Jakarta, Setiabudi. Lalu juga setelah kuliah, setelah lulus saya sempat bekerja di Amerika selama 1,5 tahun di investment firm dan juga Google. Dan yang terakhir selama 5 tahun ke belakang, semenjak saya pulang ke Indonesia, saya memberdayakan UMKM yang khususnya dimiliki oleh perempuan melalui platform kami di Sahara, Sahabat Usaha Rakyat. Selain itu juga saya banyak berkecimpung di dunia non-profit dan juga organisasi, baik politik maupun non-politik. Tertarik untuk terjun ke dunia politik itu melewati proses yang panjang. Jadi di 2019 aku pertama kali ketemu dengan sekelompok anak muda di sebuah partai politik yang sekarang aku bergabung, yaitu di Golkar, pada saat kampanye Akbar 2019. Jadi waktu pada saat itu aku melihat sendiri nih, banyak banget anak muda sekarang yang membantu di belakang layar dan mensukseskan roda organisasi itu terus berjalan karena anak mudanya. Jadi pertama kali aku tahu terjun secara langsung di partai politik khususnya di Golkar itu lewat kampanye Akbar. Barulah di tahun 2020 awal aku bergabung di sayap kepemudaannya Golkar yang bernama Angkatan Muda Partai Golkar. Jadi yang disingkat AMPG. Nah, aku berproses juga di sana jadi anggota dulu sampai sekarang alhamdulillah sudah dipercaya menjadi ketua bidang. Terus barulah sekarang berproses untuk masuk ke kontestasi politik di pemilu ini. Wah, tantangan ya. Kalau ditanya tantangan nanti banyak. Tapi yang utama sih bagi aku ada 2 hal. Yang pertama untuk memobilisasi dukungan. Karena tentu untuk case-nya kayak kita di DPRD ini, kita harus banyak sekali yang kita harus garap ya untuk suara. Aku sendiri mungkin kalau dari segi cakupan wilayah ya, karena aku di kecamatan, masuknya di dapil aku di Dapilapan, itu ada 5 kecamatan. Jadi Kecamatan Tebet, Pancoran, Mampang, Pasar Minggu, dan juga Jagakarsa. Walaupun kesannya cuma 5 kecamatan dan 31 kelurahan, tapi itu pemilihnya di 947.000. Jadi hampir 1 juta. Kalau dilihat-lihat tuh udah setara sama teman-teman yang maju di DPR RI di wilayah lain gitu, di kabupaten atau kota di luar DKI. Jadi secara tantangan untuk menggerakkan, untuk sekedar memberitahu bahwa pemilu ini ada, itu harus benar-benar kita gaungkan. Itu tantangan mobilisasi dukungan sih. Tentu dengan pemilihnya yang beragam, dari sosioekonominya beragam, terus juga kita bisa melihat karena aku juga mewakili pemuda dan perempuan, itu jelas kita melihat banyak sekali ruang untuk publikasi, untuk mensosialisasikan, dan juga mewakili dan mewarnai suara perempuan dan pemuda di DPRD. Itu satu. Yang kedua tentu dengan mobilisasi dukungan kita juga sangat membutuhkan tim yang loyal dan bisa mumpuni lah untuk menggerakkan itu. Karena memang dengan tim yang kita bentuk sampai tingkat TPS itu banyak sekali sebenarnya. Karena di dapil aku sendiri itu ada 3.600 TPS. Jadi setidaknya kalau kita mau membentuk tim tuh kita pengen setengah dari jumlah TPS yang ada. Dan itu ternyata tidak mudah gitu. Mencari orang yang tepat,
mencari orang yang loyal, dan tentu itu sudah aku lakukan dari jauh-jauh hari. Sehingga menurut aku memang akhirnya yang menjadi tantangan itu menemukan orang-orang yang tepat yang bisa mendukung kesuksesan kita dan untuk mencapai kemenangan itu. Dan tak hanya itu, mereka juga punya kapasitas untuk menggerakkan orang lain. Itu sih. DPRD DKI Jakarta, khususnya di Dapil 8 itu, keterwakilan perempuannya hanya 1:12. Jadi sangat sedikit. Dari 12 kursi hanya 1 perempuan yang terpilih saat ini. Dan kedua, kita melihat demografi anak muda yang sangat tinggi, itu juga merupakan celah yang memang suara-suara ataupun isu yang diharapkan, yang akan digaungkan itu juga urgensinya akan semakin tinggi di level DPRD, khususnya di level provinsi ya. Sehingga itu merupakan dorongan aku juga untuk maju di DPRD DKI Jakarta. Selain itu juga aku melihat sendiri bahwa saat ini memang banyak sekali hal-hal yang belum terselesaikan di Dapil 8 khususnya dengan yang adanya Dewan sekarang. Itu bukan berarti sebuah kritik utama ya, tapi memang untuk menjadikan ini sebuah solusi yang tepat gitu untuk DKI Jakarta, itu memang butuh banyak orang yang harus bisa mendorong sama-sama kebijakan ataupun juga solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di DKI. Dan yang pasti tentu karena aku juga lahir besarnya di Dapil 8, tinggalnya juga di Dapil 8, sehingga kebutuhan akan Dapil 8 itu aku juga lebih paham. Aku udah hafal lah istilahnya untuk secara geografis, juga aku melihat sendiri banyak ketimpangan yang ada. Itulah akhirnya aku merasa aku bisa memenuhi kebutuhan itu. Tentu aku melihatnya dari pengalaman juga ya. Jadi selama 5 tahun terakhir memang aku berpengalaman memberdayakan UMKM yang khususnya dimiliki oleh perempuan. Aku pilih di sektornya namanya UMKM kuliner dan juga warung. Jadi yang memang aku lihat selama ini banyak sekali UMKM perempuan itu tidak banyak mendapatkan akses ke pelatihan dan juga permodalan. Jadi masih ada ketimpangan di situ yang pengen aku garap. Yang kedua, selain ketimpangan ekonomi juga ketimpangan kesempatan, ketimpangan sosial juga masih sangat besar. Kita lihat sendiri di Dapil 8 itu dari Kecamatan Tebet hingga Jagakarsa, wilayah yang luas itu juga banyak sekali kita melihat ada pemukiman dan juga ada perkomplekan gitu ya, atau klaster-klaster rumah yang ada di sana. Sehingga kita melihat sendiri bahwa masih banyak warga di Dapil 8 yang itu yang belum mendapatkan hunian atau rumah yang layak, sanitasi yang layak. Itu masih banyak sekali problemnya. Belum lagi ngebahas soal banjir yang memang karena Dapil 8 juga dilewatin oleh Kali Ciliwung. Jadi tantangan-tantangan itu harus kita kawal supaya benar-benar bisa terselesaikan. Karena balik lagi seperti yang teman-teman juga udah sampaikan gitu ketika kita turun ke bawah, itu memang selama ini mereka sudah banyak yang menyuarakan, sudah banyak memberitahukan ke pihak-pihak baik itu ke Pemprov atau di Pemdanya di level kota ataupun juga melalui dinas-dinas, masih banyak hal yang belum terselesaikan. Terus juga kalau aku lihat lagi memang disinilah peran kita gitu sebagai anak muda yang memang melihat langsung ya, kalau bisa kita satu-satu diberesin gitu. Memang nggak semua hal ya, dan kita melihatnya dari ruang-ruang tersebut. Dan apalagi juga nanti dengan ibu kota insya Allah pindah, ya pasti kita pengen merevamp atau menata ulang kembali Jakarta. Itu sih yang aku lihat. Oh, ada lagi tentang pendidikan. Karena kita tahu semakin banyak populasi anak muda, khususnya anak-anak lah yang masih di usia wajib sekolah dari SD sampai SMA, itu banyak sekali yang belum mendapatkan sekolah yang berkualitas. Bukan karena tidak ada, tapi memang keterbatasan dari bangku atau kursi dan juga kemudahan mereka untuk menjangkau sekolah-sekolah itu dari segi ekonomi. Karena banyak sekali teman-teman kita, ibu-ibu kita yang memang merasakan belum mendapatkan KJP atau mungkin KJP tertunda. Lalu juga ada lagi yang memang tidak mendapatkan kursi di sekolah negeri karena keterbatasan bangku tadi. Sehingga mereka mencari opsi-opsi di sekolah swasta yang ternyata juga mereka nggak semuanya bisa mampu membayar atau bisa afford gitu. Akhirnya kita merasa bahwa ya itu harus ada perluasan dalam menyelesaikan si solusi pendidikan ini khususnya di DKI Jakarta. Itu sih.
tentu tidak hanya kita muda, kita juga pengen menjadi pemimpin yang amanah dan tentu peduli. Karena saat ini yang aku lihat banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat yang belum terselesaikan, dan ini sangat banyak yang sudah berlarut-larut secara kultural. Sehingga aku pengen banget menjadi wakil rakyat yang memang bisa menyuarakan itu dan bisa menyelesaikan satu demi satu persatu permasalahan yang ada di DKI Jakarta, khususnya di Dapil 8. Dan yang kedua, aku juga sudah memiliki banyak pengalaman selama 5 tahun bahkan 7 tahun setelah lulus kuliah di lintas sektor, mau itu di sektor publik, di sektor publik atau pemerintahan, sektor swasta, dan juga non-profit. Sehingga aku memiliki berbagai macam pengalaman di berbagai sektor yang tentu bisa menambah kualitas dari kebijakan dan juga menyelesaikan permasalahan yang ada di DKI Jakarta dari berbagai lensa. Dan tentu kita yang namanya anak muda, kita juga perempuan, kita tahu sekali dan paham betul permasalahan-permasalahan yang kita tidak hanya lihat untuk saat ini tapi untuk mengarah ke masa depan. Khususnya juga nanti kan kita punya harapan supaya DKI Jakarta ini yang nantinya akan transisi menjadi daerah kekhususan itu benar-benar bisa kita kawal dari sekarang. Karena yang menikmati nanti kan anak-anak muda, bukan lagi orang tuanya ya. No offense though. Karena ini masih RUU ya, jadi ini cukup teknis dan memang kita juga bukan menyayangkan ya, tapi memang ini masih panjang lah urusannya. Karena yang kita tahu sendiri untuk di RUU DKJ ini kan yang masih dibahas hanya soal kepemimpinan. Siapa yang memimpin yang berhak untuk mendapatkan gubernur atau menentukan gubernur siapa ini kan yang lagi dibahas rame karena dipilih presiden. Di mana lagi tuh yang bisa milih presiden kecuali di sini gitu kan. Kita nggak mau kayak itu terjadi karena tentu walaupun istilahnya lebih mudah, masyarakat nggak disuruh milih, nggak disuruh mikir gitu siapa yang menjadi pemimpin, tentu jadinya intervensi dari pusat itu sangat lebih tinggi di Jakarta. Belum lagi kalau nanti ada isu di tiap kota atau yang sekarang kita bilangnya kota administrasi, itu juga nanti ada pemimpin yang dipilih gitu. Selama ini justru kebalik, gubernur yang dipilih oleh masyarakat, tapi kalau wali kota itu ditunjuk gitu kan sama gubernur. Kalau misalkan wali kotanya juga dipilih itu kan lama lagi prosesnya. Yang kita sangat sayangkan sih itu karena megang Jakarta tuh gak gampang ya. Apalagi kalau kita banyak sekali lobby-lobby di belakang layar yang untuk bisa mengutus si gubernur itu. Jadi kita sangat menyayangkan di situ. Dan aku pribadi juga sangat mengharapkan supaya pemilihan untuk menentukan pemimpin-pemimpin di DKJ nanti ke depannya itu sebenarnya harusnya as usual aja, tapi memang harus ada rancangan lebih dalam lagi terkait dengan alih fungsi tata ruang dari DKI, lalu juga alih fungsi aset-aset. Karena yang kita tahu sendiri akan banyak sekali aset yang dimiliki oleh nasional, khususnya dari eksekutif nasional yang akan tidak dipakai lagi gitu jikalau pindah ke IKN. Jadi mungkin yang akan dibahas, aku sangat harapkan dibahas banget itu memang nanti ke alih fungsi dari tempat-tempat ataupun juga bangunan yang bisa dipakai supaya mungkin bisa dipakai untuk menata ulang DKI Jakarta yang sudah overpopulated ini sih gitu. Ya kita harapan bisa nanti ada lebih banyak lagi ruang ruang terbuka hijau. Kita juga berharap masih banyak hunian-hunian, rusunawa, khususnya juga di Dapil 8 ya, rusunawa kita sangat sedikit padahal yang membutuhkan tuh banyak. Jadi mungkin ini bisa kita pertimbangkan untuk menata ulang Jakarta supaya lebih layak dihuni sama warganya sendiri. Berat ya, agak filosofi ya. Kalau aku sih percaya ada satu quotes nih yang aku pegang dari dulu itu aku lupa siapa yang ngomong tapi intinya gini, bahasa Inggrisnya itu do good and good will come back to you. Jadi ketika kita berbuat baik, mau itu di dalam pekerjaan atau dalam bersosialisasi, itu nanti ada aja kebaikan yang bisa datang ke kita. Dan itu aku sangat tanamkan ketika kita menjalankan amanah, dan tentu sebelum menjadi pemimpin juga kita menjalankan ini ketika ke lapangan, itu yang kita pegang. Dan yang kedua, mungkin dari orang tua aku sendiri, dari dulu selalu mengajarkan untuk terbuka akan segala ide baru. Karena tentu dengan perkembangan zaman, kita harus bisa melihat sesuatu secara objektif dan juga melihat sesuatu secara terbuka. Karena kita pengen berubah, kita pengen mengikuti zaman dan menyesuaikan kebutuhan saat ini. Tentu nilai-nilai atau mindset yang terbuka itu yang sangat dibutuhkan. Itu sih.
khusus untuk warga Kecamatan Tebet, Pancoran, Mampang Perapatan, Pasar Minggu, dan juga Jagakarsa. Ayo gunakan hak pilihmu di tanggal 14 Februari 2024 dan jangan lupa untuk memilih DPRD Provinsi. Karena DPRD Provinsi inilah yang akan turun tangan langsung menyelesaikan banyak masalah tantangan di wilayahmu. Khusus untuk warga Dapilapan di 5 kecamatan tadi, gunakan hak pilih dengan mencoblos, melihat yang pertama kertas suara-suara warna biru, cari Partai Golkar nomor 4 dan Farah Safira nomor 4 di tanggal 14 Februari 2024.